Assalamualaikum adik-adik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bilangan bulat bab 1 dari kelas 7 ya. Ini yang dibahas adalah asesmen 1 dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, semoga adik-adik pada video ini bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1 ya. Kita masuk nih ke nomor 1. Kelompok bilangan berikut ini yang merupakan bilangan bulat negatif adalah, ayo kita sama-sama ingat-ingat lagi ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif yang letaknya di sebelah kanan, terus ada 0 dan bilangan bulat negatif yang letaknya di sebelah kiri. Nah, kalau dibilang di sini bilangan bulat negatif, berarti yang ada tanda negatifnya nih, yang ada tanda ini ya. Kita lihat aja dari yang A. Yang A di sini negatif 132. Kemudian 454. Nah, ini tidak ada negatif ya, berarti ini adalah bilangan bulat positif. Berarti jawaban A ini kita bisa pastikan bukan jawabannya ya. Kemudian yang B. Yang B negatif 360, negatif 150, negatif 96, negatif 186, dan negatif 65. Nah, adik-adik bisa lihat ya, semuanya di sini bilangannya ada tanda negatifnya, atau kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Berarti bisa kita pastikan bahwa yang B adalah jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 nih, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, mari kita perhatikan di sini yang ditanya adalah nilai K. K itu letaknya di sebelah sini nih. Oke, kita lihat aja dari tanda 0 nih. Kita fokus dengan apa yang diketahui. 0, 6, dan 8. Boleh adik-adik ambil salah satu aja ya, 0 ke 6 atau 0 ke min 8. Perhatikan dari 0 ke min 8. Ini contohnya ke min 8 nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Sementara dari 0 ke min 8 itu selisihnya adalah 8. Berarti 8-nya kita bagi 4. 2 ya. Atau artinya setiap satu langkah ini mempunyai dua satuan gitu ya adik-adik ya. Jadi bisa kita buat nih, kalau 0 geser 2 satuan ke kiri jadinya negatif 2. Terus geser lagi 2 satuan ke kiri jadi negatif 4 ya. Geser lagi nih 2 satuan ke kiri jadinya negatif 6. Nah, udah sampai nih, geser lagi 2 satuan ke kiri jadinya negatif 8. Benar ya? Nah, kita boleh lanjut untuk cari yang K. Karena letak K ini di sebelah kiri, kita lanjut aja langsung ya. Geser lagi 2 satuan ke kiri, jadinya negatif 10. 2 satuan ke kiri lagi, jadinya negatif 12. Kalau digeser lagi 2 satuan ke kiri, kira-kira berapa? Pastinya negatif 14 ya, jadi di sini itu nilainya negatif 14. Jadi kita bisa pastikan bahwa nilai K adalah negatif 14. Gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut nih. Bilangan berikut yang lebih kecil daripada negatif 7.412. Ingat bahwa pada garis bilangan, pada garis bilangan nih, kalau semakin ke kanan, semakin positif. Artinya nilainya semakin besar. Sementara semakin ke kiri, semakin negatif. Nilainya itu semakin kecil. Nah, kita anggap 0 di sini ya. Nah, tapi diperhatikan, misal nih ada 1, ada 2. Mana yang lebih besar adik-adik? Pastinya yang letaknya di sebelah kanan. Kebetulan angkanya juga lebih besar untuk positif ya. Jadi angkanya semakin besar, angka semakin besar, nilainya juga semakin besar. Jadi kalau positif itu angka semakin besar, nilainya semakin besar juga. Itu ya. Nah, itu kalau positif. Kalau yang negatif gimana? Nah, kalau negatif, coba kita lihat. Min 1 sama min 2. Ingat, semakin ke kanan semakin besar. Jadi kalau ditanya yang makin besar yang mana, otomatis negatif 1 ya. Sedangkan negatif 2 ini adalah nilai yang lebih kecil. Gitu. Jadi bisa kita bilang nih, kalau negatif,
angkanya semakin kecil, jadi angkanya semakin, angkanya semakin besar juga deh, biar sama. Angkanya semakin besar, nilainya justru semakin kecil. Oke, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke soalnya nih. Negatif 7.412. Bisa dipastikan jawaban C dan jawaban D ini udah pasti salah. Karena nilainya positif, otomatis lebih besar daripada nilai yang negatif. Sekarang kita perhatikan nilai yang A dan B nih. Kalau A negatif 8.124, angkanya lebih besar daripada negatif 7.412. Otomatis ini jawabannya, karena tadi angka yang semakin besar nilainya semakin kecil. Yang ditanya adalah yang lebih kecil. Sedangkan kalau negatif 6.412, ini lebih besar daripada negatif 7.412. Oke? Saya adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 nih, ada soalnya perhatikan hubungan bilangan-bilangan bulat berikut. Hubungan bilangan bulat yang benar adalah, kita cek ya, dari negatif 56 lebih besar daripada negatif 65. Ingat kembali bahwa kalau negatif, angkanya semakin besar, itu nilainya semakin kecil. Kalau angkanya semakin kecil, nilainya semakin besar. Karena ini lebih kecil angkanya dibanding 65, berarti benar nih. Untuk negatif, ini yang lebih besar. Ini kita bikin benar ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua udah pasti salah. Karena, kenapa nih salah? Karena harusnya bilangan bulat positif ini lebih besar daripada negatif. Jadi, seharusnya negatif 95 lebih kecil daripada 59. Kita masuk lagi yang ketiga nih. 49 lebih kecil daripada negatif 94. Benar enggak? Udah pasti salah juga ya adik-adik. Karena harusnya nilai positif, 49 kan positif nih. Yang negatif udah otomatis lebih besar daripada nilai yang negatif. Sekarang yang keempat. 37 lebih besar daripada negatif 73. Nah ini benar nih. Yang nilai positif lebih besar daripada nilai yang negatif. Gitu ya adik-adik ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah 1 dan 4. Nah ini jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya, nomor 5. Bilangan di bawah ini yang terletak di antara negatif 4.153 nih, ya, 4.153 dan 4.178. Oke, kita perhatikan nih di sini nih. Pertama nih ada negatif 4. Nah, misalnya ini ada garis bilangan gini ya, bisa. Nah, negatif 4.180. 4.180 itu lebih besar atau lebih kecil daripada ini? Tentunya lebih kecil, letaknya di sebelah kiri ya, letaknya di sebelah sini nih. Bikin seperti ini. Otomatis letaknya tuh di sini nih, negatif 4.180. Nah, semakin ke kiri. Sementara yang kita cari itu yang di sini letaknya ya. Ini bukan. Kemudian lagi negatif 4.169. 169. Letaknya otomatis setelah 153 dong. Berarti di tengah-tengah sini nih ada nih negatif 4.169. Berarti bukan juga. Kemudian 4.167. 4.167 itu masih sebelum dari 4.178 ya, berarti letaknya di sebelah kiri. 4.167. Tapi kalau 4.184 di mana? Di sini adik-adik perhatikan aja nih, 84, 78 lebih besar yang ini, berarti letaknya di sebelah kanan. Gitu ya. Berarti kalau yang dibilangnya di antara cuma satu, 4.167. Oke, itu ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Urutan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil adalah, oke, kita eliminasi satu-satu yang udah pasti tidak mungkin. Seperti yang A nih. Karena diminta yang terkecil, udah otomatis nilainya harusnya dari yang negatif dulu. Berarti yang A ini udah pasti salah karena mulainya dari positif. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke yang B. Negatif 5.000. Nah, kita lihat aja 5 ribuan ya.
Di sini negatif 4 ribuan. Benar, jadi negatif 5 ribuan dulu, baru negatif 4 ribuan. Terus kita udah ke positif nih. 4.800, di sini 4.600. Nah, coba adik-adik perhatikan. Harusnya ini dibalik ya. 4.668 dulu, baru 4.801. Berarti jawaban ini juga salah. Cancel lagi. Negatif 4.380. Terus itu negatif 3.972. Oke, sampai sini benar ya. Semakin besar nilainya. Terus itu 2.266. Oke, 4.477. Berarti ini adalah jawabannya. Kalau yang D di sini habis negatif, positif, negatif lagi. Berarti nggak berurutan nih dari yang terkecil. Udah pasti salah ya. Itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 diminta ketidaksamaan yang benar. Berarti yang mana nih yang benar ya? Yang benar. Oke. Tanda, adapun tanda yang seperti ini itu kita sebut dengan ketidaksamaan ya. Ya, bagi yang belum tahu, nah ini pengetahuan baru nih buat adik-adik bahwa ini namanya ketidaksamaan. Jadi ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, kita coba lihat jika. Oke, yang pertama ya, jika min B lebih besar daripada min A. Oke, kita bikin lebih besar. Oke, ini ya. Satu lagi, dan oke, C lebih besar daripada A. Oke, pertama sekali boleh banget nih adik-adik langsung aja lihat optionsnya. Yang pertama ini A lebih kecil daripada B. Oke, kita susun dulu ya. A-nya lebih kecil daripada B. Untuk adik-adik ketahui, kalau adik-adik mau membuang tanda negatifnya, nah gitu ya, membuang tanda negatifnya, itu tandanya dibalik nih. Jadi tandanya jadi lebih kecil. Gini ya. Contoh nih, kita tulis di sini, ini tulis di sini ya. Di sini misalnya min 1 lebih kecil daripada, oh sorry, misalnya min 1 lebih besar daripada min 2. Nah, apakah benar 1 lebih besar daripada 2? Tentunya tidak ya. Jadi kalau negatifnya dihilangin, kita harus balikin tandanya. 1 lebih kecil daripada 2. Maka dari itu, ketika min B lebih besar daripada min A, maka B lebih kecil daripada A. Begitu ilustrasinya ya adik-adik. Oke, ini kita simpan nih. Tapi di sini dibalik. Di sini A dulu baru B. Boleh aja adik-adik tuker nih posisinya. Tapi ingat nih, hadapannya tetap sama ya. A-nya yang lebih besar. Jadi A lebih besar daripada B. Oke, kita putar aja gitu ya. Nah, ini boleh kita simpan. A lebih besar daripada B. Oke, kita lihat. A lebih besar daripada B. Oke, di sini udah pasti salah ya. Di sini A-nya itu lebih kecil. Ini udah pasti salah nih. Udah pasti salah. Terus di sini nih, ini juga nih. Ini juga udah pasti salah. Oke, kenapa bisa pasti salah? Coba aja deh adik-adik putar ini ya. Ini kan min B sama A. Ini sama nggak dengan ini? Harusnya itu min B lebih besar daripada min A. Harusnya seperti ini nih. Ternyata di sini salah. Berarti di sini kebalik ya. Ini juga udah pasti salah. Harusnya lebih besar. Kemudian yang D. Kita coba aja ya. Sekarang yang min A lebih kecil daripada min B. Ini benar. Benar, karena kalau ini diputar, nah ini diputar, nih kalau diputar jadinya min A lebih kecil daripada min B. Oke, paham ya adik-adik ya, kalau kita putar, tandanya tetap menghadap ke sini nih. Sini kan A-nya yang runcing, berarti A-nya tetap yang runcing nih di sini, gitu. Oke, sip ya. Berarti ini udah benar. Sekarang apakah benar nih min C lebih besar daripada min A? Ya kita min C lebih kecil daripada min A. Kita cek aja ya. Ingat, kalau tandanya negatif, tandanya kita ubah jadi lebih kecil.
Jadi kalau bisa disambung nih dari sini ke sini, benar banget ya. Min C lebih kecil daripada min A. Kemudian min A lebih kecil lagi daripada min B. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, boleh nih kita baca dulu soalnya ya. Pernyataan berikut yang benar. Oke, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Di sini soalnya ikan hiu berada di kedalaman. Oke, kita anggap aja ini permukaan air laut. Ya, gitu. Di sini ikan hiu berada di kedalaman review 76 meter. Oke. Kemudian ikan pari berada di kedalaman 98 meter. Oke. 98 berarti lebih dalam. Ini deh bikinnya. Pari 98 meter. Lanjut. Paus berada di kedalaman 57. Berarti paus ini yang sini, oke ya? Jadi 57 meter. 57 meter berarti cuma segini nih. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah 0 meter. Jadi 0 dari sini. 0 tarik ke bawah 98, 0 tarik ke bawah 76, 0 tarik ke bawah 57. Ini adalah tadi paus. Oke, kita udah bisa langsung cek jawabannya yang mana yang benar. Ikan hiu berada di atas paus. Nah, salah ya. Ikan hiu ternyata di bawah paus. Lanjut, ikan pari berada di bawah paus. Oke, benar nih. Ikan parinya yang di bawah paus. Oke. Ikan pari berada di atas ikan hiu. Oke, ini jelas salah ya. Ikan pari itu letaknya paling bawah. Jadi dia nggak ada yang ikan parinya di atas nggak ada. Ikan hiu berada di bawah ikan pari. Oh enggak, ini juga salah. Ikan hiu harusnya letaknya di atas ikan pari. Oke? Berarti jawaban yang benar adalah B. Sip, adik-adik. Gampang ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, di nomor 9, di sini kita balik lagi nih, kita lihat soalnya dulu. Pernyataan berikut yang benar ya. Di sini ada data rata-rata suhu udara 4 kota di Finlandia bulan Februari pada siang hari. Kita ceknya dari yang A. Rata-rata suhu udara di Helsinki adalah yang tertinggi. Oke, di sini. Apakah benar ini yang tertinggi? Tidak. Yang tertinggi tentunya yang bernilai positif dulu. Di sini kan negatif nih dua-duanya. Di sini positif, di sini 0. Tapi yang tertinggi itu ini ya. Di Turku adalah yang tertinggi. Oke? Berarti ini salah. Kota Oulu memiliki rata-rata suhu udara terendah. Benar nggak adik-adik? Ingat bahwa kalau yang terendah, kalau dari negatifnya ada dua. Yang terendah adalah angka yang paling besar. Benar ya, ini adalah yang terendah. Diperhatikan. Di sini negatif 3, di sini negatif 1. Nanti negatif 3 yang paling rendah. Ini jawaban yang benar. Kalau kita cek, kota dengan rata-rata suhu udara tertinggi adalah Pori. Tidak, tadi yang tertinggi adalah Turku. Rata-rata suhu udara terendah adalah di Turku. Ini juga tidak ya. Yang terendah adalah yang Pori. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya adik-adik. Soal yang terakhir, kita lihat soalnya urutan juara ditentukan oleh lama regu menyelesaikan permainan. Makin sedikit, makin sedikit waktu yang diperlukan, nilainya semakin baik. Regu yang mendapatkan juara harapan 2 adalah, kita urut dari yang paling baik ya. Paling baik itu yang paling sedikit. Ini yang paling baik ke kita coba gini aja deh ya. Paling baik ke kanan. Seperti ini aja biar enak nih. Yang paling baik, yang paling sedikit. Coba adik-adik perhatikan yang paling sedikit yang mana? Yang 101. Ya, berarti Regu jago. Terus kemudian
lugu angsa. Terus kemudian lagi kita berurutan ya dari yang paling kecil, makin besar gitu ya. Terus lagu bangun. Oke, boleh nih kita bikin di sini biar nggak lupa ya. 101, 103, di sini 111, terus 1006. Lagu elang di sini nilainya 112. Terus terakhir lagu macan. Macan 121. Yang semakin baik ya nilainya semakin sedikit. Berarti bisa dipastikan bahwa ini adalah juara satunya. Jadi ini juara duanya, ini juara tiganya, ini juara harapan satu, dan terakhir juara harapan dua. Karena yang namanya adalah harapan dua, berarti jawabannya adalah lagu macan. Begitu ya adik-adik? Mudah sekali ya. Oke, semoga adik-adik bisa mengikutinya dengan baik dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk video kali ini segini aja nih adik-adik. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen jika adik-adik ingin pembahasan soal yang lainnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.